seorang Tita Maya 25 tahun dalam 1 bulan atau 1 hari dapat menghasilkan berapa? Sampai reseller sih bang. What? Yo gengs, welcome back to my channel. Kembali lagi nih gengs dengan aku Fauzi. Nah gengs, oke gengs. Jadi di channel aku kali ini aku mau buat podcast. Ini podcast pertama aku. Jadi di podcast ini nantinya aku akan coba mengundang narasumber-narasumber yang keren-keren pastinya, yang mungkin dari pengalaman pribadi, dari kisah-kisah mereka dapat memberikan pencerahan lah bagi kita atau informasi supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, di podcast kali ini geng, aku tuh udah berhasil mengundang salah seorang selebgram, influencer, seorang mom atau mama, terus juga seorang businesswoman yang masih muda di Pekanbaru. Nah, namanya itu Tita Maya. Tita, halo. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tita, apa kabar nih Tita? Sehat, alhamdulillah. Bang Oji gimana di sana? Kabar di sini Tit, kondisi corona mulai menjadi-jadi lagi. Jadi kemarin itu kan waktu summer udah turun tuh Tit, udah drop. Orang-orang udah pergi keluar rumah. Nah sekarang udah masuk ke musim gugur, cuaca kan udah mulai dingin lagi. Terus kasus corona semakin meningkat. Jadi pemerintah di sini menutup border orang-orang dari luar negeri atau warga asing. Lockdown ya? Nggak lockdown sih, kayak semi lockdown. Tapi kayaknya akan ada ke lockdown lah, introduction lockdown ya. Terus di Indonesia gimana tuh? Di Indonesia juga kurvanya menaik. Jadi sebagian kota itu memang udah tinggi banget kasusnya. Stay safe. Pekanbaru gimana? Iya, Pekanbaru juga kurvanya menaik. Oh ya geng, sekarang kita ini kan seperti yang aku bilang tadi terkait dengan podcast aku tuh mau menghubungi orang-orang terus bercerita. Nah kebetulan saat ini aku menghubungi salah satu teman dekat aku, namanya Tita Maya. Mungkin beberapa dari kalian pastinya belum terlalu kenal Tita Maya dan juga ada yang udah kenal. Mungkin Tita boleh diperkenalkan diri dulu Tita ke viewers semuanya, siapa seorang Tita itu, kok bisa sih seorang Tita kenal sama si Poji ini, gimana? Coba cerita dulu Tita. Iya. Halo guys, jadi aku Tita Maya dari Pekanbaru. Tita kenal Bang Oji itu udah lama banget, kalau nggak salah dari 2012 apa 2011. Waktu itu pertama kali tahunya di English Zone. Jadi English Zone itu komunitas bahasa Inggris kita. Nah, Tita terus udah berkeluarga, punya anak 1 perempuan. Ya, jadi yang aku bilang tadi, dia ini seorang influencer, seorang mom, terus juga selebgram, terus juga seorang businesswoman geng, businesswoman. Gak heran aku lihat. Tapi kita nggak keberatan sih bang, Apa? dibilang selebgram. Kenapa tuh keberatan tuh? Apa tuh kenapa keberatan? Padahal orang banyak mau bilang selebgram. Kenapa? Enggak, karena I don't have something to show off with people gitu. Kalau selebgram itu kan ya dia selebritis, ada something yang bisa dia show off gitu. Kalau kita nggak ada, ya hidup kita kayak gini-gini aja. Kita seorang ibu, banyak juga orang ibu di luar sana. Kita bisnis ya bisnis wajarnya gitu. Jadi kita nggak keberatan. Tapi kalau dibilang influencer ya boleh. Yang menurut abang kayak something special that I can see from your character, you are still young. Tapi Tita itu udah mulai melakukan bisnis kayak banyak bisnis yang Tita lakukan. Abang coba sering sih kepo Instagram Tita, kayak ada low cost, ada banyak lah bisnisnya. Nah mungkin penasaran nih Tita, boleh share juga terkait dengan bisnis Tita, apa aja bisnis Tita itu bergerak di bidang apa mungkin? Oke, jadi Tita itu ada beberapa sekarang megang usaha lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi dengan beda alur, beda jalan gitu. Jadi yang pertama itu kosmetik. Kosmetik itu udah lama sih, belum lama sih sebenarnya, baru dari tahun lalu, Maret. Terus ada, kita baru buka kantin juga, cuman kayak kantin, mini kantin kecil-kecilan gitu. Oh iya. And then kita juga ada di bidang fashion, yaitu Convix. Convix itu
bergerak di bidang fashion. Jadi itu ada sendal, shoes, sepatu, ada kayak tas gitu, kayak daily wear lah. Tita 22 tahun udah punya kayak 25, mohon maaf, 25. 25, sorry. Tita 20, kirain Tita 29, sorry. Tita 25 tahun. Tita 25 tahun. Tita udah punya bisnis di bidang convection, udah punya bisnis di bidang, sekarang udah masuk ke F&B. Terus juga udah lama di kosmetik. Sebenarnya nih Tit, yang abang penasarankan tuh apa sih yang mendorong Tita itu untuk menekuni dunia bisnis kayak gini Tit? Jadi itu tuh Tita dari dulunya memang bakatnya di bisnis. Tita dari 2013, 2012 tuh udah start doing bisnis lah gitu ya, apa aja gitu. Tita jadi reseller, Tita mulai tahun 2014 itu Tita mulai ngambil barang dari import. Dulu tuh belum serumit sekarang urusan bea cukainya. Terus Tita pernah bikin event, jadi di event itu Tita sampai rugi 50 juta. Terus serius 50 juta? iya 50 juta ruginya. Terus Tita juga pernah jual aplikasi itu kayak aplikasi for iPhone. Jadi Tita beli yang premiumnya, terus nanti Tita sewakan emailnya. Itu tuh Tita bisa sampai reach 250 sampai 300 juta selama kerja itu gitu. Uangnya itu sampai Tita bisa beli mobil. Berapa? Waktu Berapa? 250 sampai 300 juta. Serius? Iya, Umur jadi berapa tuh? itu 2015 ya, berapa ya? 20 tahun apa 19 tahun? An interesting question sih Tita. Tita bilang mama Tita itu adalah seorang PNS. Kan tipikal gaya-gaya PNS lah, atau mama-mama PNS pasti pengen punya anak nerusi jejak dia. Kayak mama abang PNS pengen kali abangnya jadi dosen, tapi abang nggak mau. Iya, Kenapa? mama juga. Nah, gimana nih perasaan atau pendapat mama Tita ketika ngelihat Tita ini kayaknya nggak lebih menekuni PNS, padahal tante ingin PNS, tapi sekarang jadi seorang bisnis. Gimana pendapatnya Tita? Awalnya pengen banget sih bang, tetap ya mama Tita tuh udah kuliah, nanti gimana caranya tes CPNS, terus atau jadi pegawai honor deh atau guru honor deh kayak gitu. Cuman makin kesini Tita makin nunjukin kalau nggak semua orang tuh nggak berhasil kalau nggak jadi PNS, kalau nggak jadi polisi, nggak jadi tentara gitu. Semua orang tuh bisa punya jalannya masing-masing. Jadi udah Tita buktiin nih, Tita bisa achieve something. Misalnya Ma Tita beli ini loh, Ma beli ini, Ma beli ini. Jadi Mama Tita tuh baru ngerasa, oh iya kayak bisnis enak juga ya kalau dia jalanin gitu. Bahkan di saat masih tahun kemarin tuh 2018 dia tuh masih saranin daftar dong ya nih tes di sini. Jangan diambil makan baru, dia lulus, jangan makan baru, dia bilang kayak gitu. Ambil di luar aja katanya. Oh iya Ma Tita iyain aja, tapi Tita nggak pernah gitu. Cuma Tita iyain, tapi Tita nggak daftar. Udah tutup nanti, ya gimana? Ya nggak daftar mah. Jadi sekarang Tita tuh udah berhasil menunjukkan ke tante lah kalau misalnya mau sukses itu nggak hanya dari PNS aja loh Ma, dari bisnis juga ya, benar nggak? Iya benar. Kayak sekarang itu kan Tita bukan hidup sendiri kan bang, bukan ngisi perut Tita sendiri. Mama Tita udah bisa lihat kayak ada karyawan di kantor, terus sepupu Tita tuh kita Berapa karyawan? 6. Belum banyak lah, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Gak mau disebutin ya? 6 orang. Rahasia ya? 6 orang. Oh, 6 orang. Iya, tapi itu kita membudidayakan kayak orang-orang terdekat, kayak teman Tita, ada yang udah lama juga dia pernah private sama Tita, terus sepupu Tita. Kita aja gitu. Jadi sebelum kita reach ke orang lain tuh Tita kayak suami, adik sepupu, mereka dulu yang Tita ajakin. Bener sih, abang juga pernah dengar apa tuh kata-kata mutiara, tapi lupa dari siapa, kalau kita mau menolong seseorang itu dimulai dari orang yang terdekat. Iya. Satu juga benar. lagi sih geng, pembelajaran yang aku dapat dari cerita Tita yang tentang PNS tadi. Soalnya kayak banyak stigma sih Tik di masyarakat. Ngerasa nggak Tik? Banyak stigma di masyarakat kita kalau sukses itu harus PNS, sukses itu harus PNS, sukses itu harus Iya, polisi, benar. sukses itu harus dokter. Padahal jalur sukses itu nggak dari satu pintu itu aja kan. Contohnya Tita itu kan.
Iya benar, jadi mama Tita juga kedoktrin karena itu bang. Dia tuh pengen Tita tuh jadi PNS. Nggak apa-apa deh, honor aja di sekolah-sekolah. Ya Allah, di sekolah 1 bulan 500.000 gajinya. Gimana ceritanya gitu. Jadi Tita bukan meremehkan sebuah rezeki gitu ya. Cuma setiap orang sih kalau bisa ngedapatin yang lebih, why not kan? Kita bisa nge-reach yang lebih dari itu gitu. Karena kehidupan makin kesini makin mahal bang. Kadang kita sekali makan di luar aja 200-300 ribu gitu. Ya gitulah. Selanjutnya nih Tita tadi ada sempat cerita nih, abang penasaran yang rugi sampai 50 juta. Kok bisa rugi? Kenapa? Nah jadi rugi sampai 50 juta itu kayak manajemennya Tita yang kurang bagus. Jadi waktu itu kita bikin event kayak coloran gitu kan bang. Terus kita order lah tepungnya di Lampung sama Kak Rajib, kita masih ingat banget. Kak Rajib itulah yang bantu, nanti event itu kayak gini ya bikin. Rajib Bakri. Bukan. Jadi Kak Rajib itu yang Tita nanti eventnya kayak gini ya, kalau mau pakai DJ itu kayak gini. Terus kita bilang oh iya nih bakal keren nih, bakal rame nih karena di Pekanbaru belum ada. Ternyata selang Tita memikirkan itu udah mengumpulkan modal, Tita nggak ada modal sebenarnya. Kita tuh kayak minjam dari teman Tita, ada yang 10 juta, terus Tita juga ada yang orang dari beli tiket, Tita kumpulin dulu duitnya gitu. Ya udah dari situ Tita bikin event, acaranya sukses banget, tapi yang kena itu ya manajemennya Tita yang kurang bagus. Jadi uangnya kayak gitu deh. Gimana nalangi rugi yang sebesar itu? My mom, my dad. Jadi mereka tuh mereka tuh supportive banget sih bang. Kayak kita mau jual, mama mau jual goreng, oke silakan. Mama pinjamin Tupperware gitu. Mama mau jual es manis lah, mama mau jual es ini di kampus. Bapak Tita tuh yang bantuin packing, kayak kita jual nugget goreng, Bapak Tita tuh yang bantuin goreng subuh gitu. Sampai mereka tuh sedih, kok kayak gini banget ya anak aku cari duit, padahal aku masih mampu kok biaya mereka, maksudnya gitu kan. Tapi maksud poinnya tuh bukan Tita tahu mereka bakal mampu, Tita mau S2 juga mereka insya Allah masih mampu gitu. Cuman bukan itu poinnya emang Tita tuh dari dulu suka kerja, emang hobi Tita kerja bang. Abang penasaran juga nih, that's such an interesting point yang Tita cerita. Mama Tita mampu tapi dia membiarkan kayak Tita mencari peluang kerja sendiri. Apa yang mendasari kayak gitu kan? Kalau tipikal nih yang abang lihat nih dari pergaulan abang lah, yang orang-orang mampu lah beberapa, mak bapaknya itu mampu, mak bapaknya itu nggak mau membiarkan anaknya kayak kerja lain, keringatan, capek-capek kesini sampai ditipu-tipu. Mending gayanya aja lah yang ngasih duit ke dia tinggal mikirkan sekolah. Apa yang mendasari mama Tita, orang tua Tita itu berpikiran kayak gitu? Nah jadi waktu Tita pertama bikin event itu kan ceritanya, kita flashback dikit. Mama Tita itu tanya, ini mau buat event buat apa? Mama udah untung pengen beli mobil, dia bilang. Yaudah deh mama nih agak ragu nih kalau ini mama beliin deh mobil, tapi gak usah bikin acara ini gitu katanya kan. Cuman Tita tuh emang tipikalnya pengen hobi kerja Tita bang. Tita tuh suka kerja, ketemu orang baru. Kayak kita punya customer tuh kan kita ketemu orang baru, kita chat, nanti jadi friends, jadi teman gitu. Nah mama Tita itu percaya nggak percaya, Tita dari dulu kecil sampai Tita SMA, Tita nggak pernah dibeliin HP bagus. Tita tuh selalu beliin HP center gitu. Tita iya, mama Tita tuh kayak kalau mau usaha sendiri gitu, nggak yang manja-manjain Tita gitu. Nah Tita itu pun pakai BB waktu SMA, itu pun BB mama Tita buka BlackBerry ya, itu nggak punya Tita, bukan mama beliin nih, mama beliin HP gitu, bukan. Jadi mama itu beliinnya itu dari itu tuh BB mama Tita udah lama. Tita udah kelas 3 SMA juga, udah malu kan sama teman-teman. Tita tuh bilang mama kasih dong BB-nya buat Maya. Akhirnya mama kasih. Dan Tita juga pertama kali beli HP Tita pertama kali punya Android ya, waktu itu Samsung kan. Setelah BB, BlackBerry, pakai Samsung. Pertama kali pakai itu tuh Tita beli sendiri karena Tita jual wallpaper, tau nggak, stiker-stiker di dinding ada kayak Paris gitu, Menara Eiffel, yang kayak gitu. Tita beli sendiri. Terus yang kedua Tita beli karena Tita dapat beasiswa. Udah itu aja. Kayak gimana banget enggak? Jadi kalau abang bisa Gitu. ambil kesimpulan, kayak orang tua Tita itu mendidik Tita untuk kalau mau mendapatkan sesuatu itu ya kau usaha sendiri untuk mendapatkannya. Jadi untuk Iya benar. bagus sih, ya kayak abang bilang tadi, banyak yang sepergaulan abang lah, orang-orang yang sepergaulan abang waktu SD SMP. Kayak SD bayangkanlah Tita, anak kan abang
anak generasi 2000-an ya. Ada teman abang yang orang kaya, Iya. SD, mereka itu udah berhandphone. Handphone bagus, kayak mudah betul dapatin duit. Beda, ya kita lihat hasilnya sih beda sama orang yang dari kecil dididik untuk mendapatkan sesuatu itu harus berusaha baru dapatkan sesuatu. Abang mau cerita juga nih dikit. Iya benar. Abang ingat, abang zaman abang dapat dapat handphone itu SMP. Cara dapatinnya tahu nggak gimana? Apa? Jadi abang tuh kan pengen tulisan abang tuh bagus. Jadi dibelikannya buku, terus disuruhnya nulis semua kegiatan harian kayak binder kayak gitu. Jadi disuruh untuk nulis tulisan. Kalau misalnya rapi tulisannya penuh buku, nanti Umi belikan handphone. Jadi abang buat lagi tuh. Jadi kayak bener berasa sih, bener tuh suka abang sama Effortnya kan. effortnya. Jadi kayaknya sama lah cara didikan mama abang sama mama kita. Jadi kayak ngajarkan dari kecil itu untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada effort. Jangan hanya kayak keluarkan. Jadi manja kan kalau udah besar. Benar. Selanjutnya Tit, apa pernah dengar juga nih, pernah ngelihat interview dengan orang-orang yang misalnya nih sukses dalam melakukan sesuatu. Mereka itu pasti ada kayak sesuatu yang mereka lakukan, entah itu kayak something kayak membantu orang lain atau apa sih secret yang kita punya supaya sukses usaha kayak saat ini kita bisa punya banyak bisnis, apa tuh? Nah mungkin kalau orang-orang terdekat kita ya pasti tahu banget kita tuh orang nggak tegaan bang. Kita tuh nggak tegaan. Iya, ada. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dibahas sih, cuman ya kunci dari sukses kita itu Bahas aja sih menurut abang supaya kayak jadi informasi atau jadi pembelajaran nih bagi viewers nanti. Mungkin mereka bisa memetik Tapi hikmah. ini rahasia umum sih. rahasia umum sih bang. Kayak kalau kita kasih 10 kita bakal dapat 1000 gitu. Kalau kita kasih 1000 kita bakal dapat 10.000 gitu. Jadi ya udah gitu aja, uang kita tuh jangan dimakan sendiri lah intinya. Lihat orang sekitar kita apa yang membutuhkan, tapi kita juga nggak boleh itu udah bilang tadi, sebenarnya ini nggak perlu dibahas karena kalau show off itu kan nilainya jadi ria. Cuman di sini kan poinnya Bang Oji bertanya karena mau jadi motivasi gitu kan. Kalau kita itu bang dari dulu. Nggak masalah sebenarnya. Iya, kalau kita dari dulu giving sih bang. Jadi hidup ini kalau mau jangan mau take and give aja, give take gitu. Tapi Tita merasakan kan kayak ibaratnya balasan Allah atau Tuhan dari apa yang kita lakukan itu Tita merasakan kan dari apa yang Tita lakukan. Abang mau Apa sih? cerita contoh nggak? Itu kan kita kemarin kan baru-baru ini ada ke Jambi, kita pulang kampung. Jadi kita itu karena kemarin sebulan sebelumnya kita pernah pulang kampung, kita bilang sama nenek ini kasihan rumahnya kebanjiran. Terus saya bilang yaudah deh besok Maya tinggiin rumahnya gitu kan. Jadi kita akhirnya kita tinggiin, terus kita keramik, kita servis better lah gitu. Karena gimana ya, pulang kampung itu pun rumah itu kami yang tinggal di situ gitu, bakal kami yang ngerasain kenyamanannya. Nah pas masih di kampung, abang kan tahu kita jual setup ya di low cost. Itu orderan low cost tuh nggak berhenti sampai ada kan tahu nggak, kasus kita kemarin hilang di salah satu paket, kita hilang di salah satu ekspedisi. Paket itu ketemu, padahal udah hilang, mereka udah nyatakan hilang, udah suruh klaim kehilangan, paketnya ketemu. Terus orderan low cost tuh setup tuh nggak berhenti gitu. Distributor ulang repeat order tuh sampai 300, 200, 100 gitu. Itu tuh kayak aku ngeluarinnya tuh cuman segini, tapi Allah tuh balasnya segini gitu, bahkan segini gitu, lebih besar gitu sih bang. Mau cerita lagi nih terkait dengan 3 bisnis yang kita geluti tadi. Ada low cost, ada convict. Nah sekarang baru buka toko kantin ya. Sebelumnya bang, I would like to say congratulations for the opening untuk kantinnya Tita. Nah bahas dari low cost dulu nih Tita. Awal kepikiran buka bisnis kosmetik gimana? Terus juga tantangan Tita ketika buka low cost, dan sampai sekarang gimana progresnya, sehari itu bisa berapa order kayak gitu? Gimana? Kalau low cost itu pertama kali itu tahun lalu 2019 bulan Maret ya kira-kira. Jadi
Itu kita nggak punya modal sama sekali bang, kita nggak punya modal sama sekali. We can say uang kita di ATM itu sekitar cuma 200.000. Dan Wait, kok berani sih? Wait, kok berani sih Tita uang di ATM 200.000 tapi mau melakukan aduh gak habis pikir, kok berani sih? itu belum beraninya, yang lebih beraninya lagi, uang cuma 200.000 tapi kita berani mencari investor untuk memodalkan produk kita, padahal produknya belum jelas bakal laku atau enggak, karena di Indonesia belum ada. Guys, ada yang mau jadi investor untuk usaha kita enggak? Terus ada yang komen kan, someone dia komen pengen join, terus dia kasih kita modal kira-kira 1.500.000 waktu itu, sampai uangnya itu kita putar, dan dulu itu ya, percaya nggak percaya, saat itu jangankan orang beli, kita kasih aja orang kayak, hah apa nih Dad, nggak usah deh nanti nggak kepake, karena barang tuh belum ada bang di Indonesia. Beda nih cerita, misalnya kita jual lipstick, kita kasih, nih ada lipstick, yaudah mereka tahu itu tuh lipstick walaupun belum kenal brandnya, tapi mereka tahu kalau di situ cara pakainya gimana, gitu kan. Tapi ini belum pernah ada di Indonesia, jadi mereka ini apa ya? Jadi mereka pada nolak. Kalau sekarang ya alhamdulillah kan reseller, distributor, agen udah ada gitu. Dan memang Lokos itu, ini jujur aja ya, Lokos itu nggak berkembang dengan endorsan. Jadi kita nggak yang endorse selebgram atau apa influencer kita bayar, enggak. Kita itu alhamdulillah juga disupport, dibantu sama reseller dan distributor pertama. Yang kedua sama makeup artist Indonesia yang super baik, yang nggak neko-neko gitu kalau mau bantu. Siapa tuh? Apa ya, kadang cuma ngasih produk aja mereka tuh mau story ini sampai panjang titik. Siapa tuh namanya? Boleh disebutin juga namanya siapa? Hampir semua yang di Instagram kita itu bang, yang kita repost itu rata-rata mereka nggak apa, cuma kita kirimin produk, mereka posting, kadang ada yang berbayar gitu kan, bayar 1 juta, 2 juta gitu, 3 juta, 500.000. Ini enggak. Jadi mereka itu kayak nge-instastory kan produk Tita nggak bayar mereka. Jadi mereka itu kayak tertarik dan lihat kualitasnya bagus, oke akuin. Bener nggak? Ya, kayak gitu. Jadi kita merasa bangga banget kan, karena produk itu besar itu karena honest review gitu. Ngerti nggak maksud kita? Bukan karena endorsan. Nah, selanjutnya nih mungkin drama-drama online shop yang pernah terjadi di Tita nih. Misalnya klien mesan tiba-tiba nggak bayar atau gimana? Apa yang drama yang paling unik yang pernah Tita alami dari bisnis online shop ini tuh? Kita kalau ngalamin yang parah banget, yang berat banget, alhamdulillah belum ya bang, masih bisa teratasi. Tapi dari dulu mungkin ada, ini kita mau kasih sharing pembelajaran buat teman-teman juga. Kita dari dulu tuh nggak pernah blacklist pelanggan. Kadang ada beberapa online shop yang dia udah kasih totalan, udah kasih nomor rekening, ternyata orang tuh nggak jadi transfer, terus dia blacklist gitu bang customernya. Kita nggak pernah itu kita lakuin dari dulu sampai sekarang. Karena bisa aja kan ketika dia mau transfer, ternyata anaknya sakit atau obatnya bocor atau dia ada keperluan mendadak, jadi dia nggak bisa transfer, nggak bisa pakai uang itu gitu. Jadi kita dari dulu nggak pernah, sama kita nggak pernah ngajar mereka, yaudah kalau dia nggak transfer kita blacklist aja, nggak pernah. Kalau mereka belum transfer, biasanya admin kita follow up, kak gimana kak orderannya jadi apa enggak. Terus kalau dia bilang kak nggak dulu ya, kenapa nggak dulu, apa masalahnya, apa uangnya atau biayanya atau apa gitu. Jadi nggak pernah kita blacklist apa tuh, nggak pernah. Karena itu masukan loh bang buat all shop kita ke depannya. Nanti kan misalnya kita tanya, kak kenapa nggak jadi transfer? Oh iya kak, uangnya belum cukup, atau oh iya kak kayaknya harganya agak mahal. Jadi bisa jadi pertimbangan juga untuk kita meeting ke depannya sama anggota. Gimana ya kalau harga kita tuh katanya ketinggian, banyak yang cancel gitu. Apakah kita harus reprice atau gimana gitu? Itu ya alasan nggak nge-blacklist dari customer yang tiba-tiba bail out. Kita pernah cerita, ya abang pernah cerita juga, abang kan pengen buka bisnis nih, abang tanya-tanya kalau bisnis F&B gimana, kata kita nggak salah kalau F&B itu nggak bagus bang, apa lah gitu, lupa bang, pokoknya F&B itu nggak menjanjikan atau apa. Iya, gimana? prospeknya kurang bagus. Iya, kenapa tiba-tiba Tita mulai melenceng ke F&B? Itu kan waktu kita sharing ke abang itu before corona kan, kita udah lama banget. Nah sekarang masa corona ini orang tuh pada
lebih mikirin daripada fashion, lebih ke F&B gitu, food, makanan. Mereka kan cuma stay di rumah, kerja di rumah, energi terkuras gitu kan. Jadi mereka ada yang kadang kerja di rumah, belum lagi anak sekolah online, habis hari-hari mereka dengan itu aja gitu. Nah makanya kita tertarik bikin F&B ini karena sebagian besar orang, termasuk Tita, lebih banyak sekarang order makanan itu online daripada buat sendiri. Jadi kalau kalian lapar, kalian boleh hubungi Tita lah. Hubungi Tita, pergi ke kantin Abung, bisa datang atau bisa online di Gojek dan lain-lain. Udah bisa nggak Tita? Kalau kita lagi proses bang, kalau GoFood, tapi kalau mau GoSend atau GoShop tuh udah bisa. Jadi ordernya via WhatsApp atau DM. Oke. Nah selanjutnya nih Tita, yang paling penting nih, kalau anak muda mau melakukan bisnis dengan modal, mungkin nggak ada modal atau modal yang pas-pasan, tips apa nih yang bisa Tita berikan untuk kayak abang nih? Abang kan nggak pernah terjun ke dunia bisnis. Apa yang ingin Tita pesankan tips-tipsnya? Kalau nggak ada modal tuh bisa dari reseller, karena kita juga dari dulu sebelum kayak gini jadi reseller kita. Cuman setelah sekitar 5 tahun terakhir ini kita berpikirnya ya kenapa mau ngembangin, kalau reseller itu kan kita mengembangkan usaha orang gitu ya, kenapa kita lebih prefer kembangin usaha orang, kenapa kita nggak kembangin brand kita sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin terlalu basi kalau untuk jadi nasihat, tapi ini memang apa yang kita jalanin. Bisnis kita itu bisa menjadi besar kalau usaha kita juga besar gitu. Tapi bisnis kita itu juga bisa menjadi stuck kalau setelah kita jalani kita stuck di situ aja, kita nggak berkembang, kita nggak belajar gitu. Mungkin Bang Oji juga tahu kalau kita tuh tidurnya sampai jam 3, jam 4, jam 5 pagi. Kita suka banget baca artikel atau kita lihat ya bisnis. Misalnya nih ada satu online shop yang lagi hits gitu. Kita lihat kenapa ya orang nyari dia, kenapa ya orang lebih milih dia. Padahal nih toko ini dengan toko ini tuh sama, barangnya sama-sama bagus, atau bahkan yang satu lagi ini lebih bagus. Tapi kenapa orang cari dia? Ternyata setelah dicari tahu, feed Instagramnya rapi, adminnya ramah, servis mereka bagus. Nah, feed Instagram itu kenapa harus rapi? Iya benar. Jadi feed Instagram itu kenapa harus rapi? Karena itu tuh kayak toko kita gitu. Kalau orang datang ke situ, sama ibaratnya orang masuk ke toko kita. Orang masuk ke, misalnya nih kita punya toko fisik, orang masuk ke toko fisik kita. Kalau tataannya rapi, gantungannya bagus, pajangannya bagus, wangi, servisnya bagus, pelayannya baik, orang pasti betah. Bahkan yang kadang cuma pengen liatin aja tuh jadi order gitu, karena ini adminnya baik banget atau barangnya bagus gitu. Tapi kalau kita dari servis aja tuh udah kayak so-so gitu, udah setengah-setengah gitu, ya kita bakal dapatkan sesuai dengan effort kita, setengah-setengah. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi tips yang dapat bisa kita sampaikan terutama bagi yang pemula lah, apalagi? Ya. Kalau satu lagi, jangan mau stuck sama yang itu aja. Jadi gini, kalau dulu nih ya pengalaman kita di dunia skincare. Kalau dulu orang berkembangnya dengan aloe vera. Ini lagi musim-musimnya aloe vera. Semua brand keluarin aloe vera, ekstrak vitamin E, aloe vera ini ekstrak aloe vera. Terus maju lagi sedikit, mulai ekstrak AHA BHA. Hampir semua brand ngeluarin AHA BHA, ngeluarin ini yang mengandung AHA BHA. Makin kesini lagi musimnya niacinamide. Semua brand ngeluarin lagi niacinamide apa begitu. Nah, memang sih kalau bisnis kita tuh dari awal udah bagus, kedepannya tuh insya Allah bakal bagus. Tapi kita tuh juga harus belajar, gengs. Kita tuh juga harus being modern lah gitu. Nggak bisa nih produk kita ini lagi laku banget kayak salah satu brand dulu tuh lagi terkenal banget sama produk aloe vera mereka. Tapi mereka stuck di situ aja, mereka nggak berkembang gitu. Nah makin kesini orang udah lupa tuh sama brand yang itu. Orang lagi nyari yang lebih bagus lagi. Karena kita nggak bisa pungkiri sifat manusia itu tidak gampang puas. Dia akan mencari lebih lagi. Ini udah bagus nih aku pakai yang brand A. Tapi coba deh brand ini kayaknya lebih bagus. Nanti coba lagi gitu. Jadi jangan berhenti belajar, tetap belajar. Karena kita sendiri dari dulu itu tidak ada ilmu di skincare atau kecantikan ini. Tapi kita tuh suka banget baca tentang apa itu niacinamide, apa itu
glycerin, apa itu rose water, apa itu vitamin E, kenapa vitamin E itu gini, kenapa vitamin E itu tidak bisa digunakan untuk produk ini. Kalau pengen yang kayak vitamin E nih mau digunakan di produk ini, apa penggantinya gitu. Jadi kita suka relate belajar-belajar yang kayak gitu bang. Oke. Mungkin yang abang dapat petik yang dari penjelasan Tita barusan ini, inovasi dengan knowledge itu sangat penting kalau dalam bisnis Iya, ya. inovasi. Jangan stuck di satu titik aja. Oh, Tita tadi ngomong reseller nih. Kalau misalnya ada teman-teman viewers nih yang berminat untuk reseller low cost atau conviction, boleh nggak Tita? Convince kita belum menerima karena kita masih proses branding. Kita juga nggak mau barang kita asal diborong reseller aja, ternyata nanti dia stuck nih karena di daerah dia, di sekitar dia tuh belum kenal nih Convix-nya apa, brand apa, Tita. apa brandnya dari mana. Tita, sorry abang potong. Terkait dengan Tita nggak mau orang kecewa dengan produk Tita. Abang mau cerita tentang Tita juga sih. Aku tuh ingat geng, aku pernah cerita sama Tita ini, dia itu katanya kalau jual produk, dia itu mau memastikan kalau produk itu memang benar-benar kualitas. Kalau kualitasnya bagus, dia berani jual ke orang lain. Aku ingat dia itu pernah belanja ke Malaysia untuk jual apa gitu. Pokoknya aku nemanin dia. Terus dia tuh kayak, kalian bayangkan geng, dari satu pasar ke pasar lain, dia itu memang cari produk yang benar-benar bagus kualitasnya. Terus dia instastorykan, terus kalau dia instastorykan baru dia berani. Terus aku tanya kan, kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak coba bohongi aja? Kayak bilang aja kualitasnya bagus, peres-peres yang kayak gitu. Nggak mau bang, kalau misalnya orang udah ngelihat kualitas kita bagus, kita itu jujur reviewnya, customer itu akan balik lagi. Bener nggak? Ingat nggak Tita pernah ngomong itu? Iya benar, jadi mereka tuh bakal repeat lagi karena mereka percaya punya kita kan. Jadi mau Tita belanja dimanapun, walaupun nggak di pasar itu lagi atau di negara manapun, mereka tuh udah punya trust gitu bang. Oh ini kalau belanja sama Kak Tita barang pasti bagus nih, karena pengalaman aku barang bagus-bagus gitu. Dia ada mau ngomong sesuatu tapi lupa, nanti kalau ada muncul abang coba ngomong apa yang mau abang ingin sampaikan tadi. Selanjutnya ini Tit, dari ke semua gabungan bisnis Tita ini, income Tita itu satu bulan berapa sih? Abang sensor sih, let's say ngomong di antara sekitaran ini atau berapa? Per hari atau per bulan? Terserah mau per hari atau per bulan berapa. Seorang Tita Maya 25 tahun dalam satu bulan atau satu hari dapat menghasilkan berapa? Ini disensor nggak nih? Sensor demi Allah. Page. What? Iya. Mau bang cerita yang mau bang tanyakan tadi. Jadi geng, kalau kalian ikuti Instagram Tita, dia ini sering nge-review produk atau makanan orang-orang. Terus aku tanya lah kan, Bang Ji tanya, Tit, kalau Tita di endorse kayak gitu berapa sih bayarnya? Tuh nggak apa kata dia? Apa kata si Tita nih? Nggak bang, Tita nggak terima bayaran. Tita itu nge-endorse kalau misalnya punya orang tuh memang benar-benar enak, kita endorse. Boleh ceritakan Tit, kenapa Tita nggak mau endorse? Kenapa Tita nggak mau dibayar? Apa dasarnya coba? Nah, kenapa Tita nggak terima bayaran? Karena mereka kenapa reach Tita? Tita kan belum siapa-siapa banget nih di Pekanbaru, bahkan bukan siapa-siapa. Nah, mereka reach Tita itu, pasti karena mereka reach Tita itu pasti karena modal mereka terbatas atau mereka bahkan belum punya modal gitu kan. Mereka tuh bisa dibilang all shop baru lah gitu. Kenapa kita nggak ngambil duitnya? Karena kita juga dulu gitu bang, kita mau endorse tapi nggak ada duitnya belum, masih nanti aja deh, akhirnya nggak jadi. Akhirnya barang kita yang dulu tuh nggak berkembang kayak gitu. Nah kita tuh pengen bantu mereka nih, kalau produk mereka bagus ya kenapa enggak orang-orang tahu gitu, kenapa harus dikalahkan dengan produk yang biasa aja tapi punya modal yang banyak, ngerti nggak bang? Untuk endorse, sementara dia ini produknya bagus tapi dia nggak punya modal nih buat endorse. Kenapa barang dia ini nggak kita upkan aja gitu? Dan kita juga alhamdulillah dari low cost cukup banget. Jadi kita nggak nyari uang, nggak nyari makan dari situ. Itu cuma pure kebantu aja. Oke geng, terima kasih Tita
saran-sarannya. Iya Bang Oci, makasih. Bang, besok kita mau undang Abang di live kita juga ya. Di mana? Oh, boleh. Oh, semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat, dan kalau ada salah-salah cakap, salah-salah kata, mohon maaf, geng. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekurangan itu punya kita semua, oke? Dan kalau kalian suka video ini, silahkan di like, dan kalau mau ngasih idea lagi silahkan di komen, dan silahkan di share ke teman-teman lainnya. Kalau begitu geng, see you on the next video. Mungkin aku akan talking lagi dengan orang yang lain. Bye geng. Bye-bye guys. Bye.